How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too, thank you. Okay, I will call your name and say present ya. Yes. Irfan, Present. Rido, Present. Munawara, present. Rahadatul, Present. Raihani, Present. Ramadina, Present. Siti Aisyah, Present. Winda. Six. Oh, Winda is 6. Okay. Okay, student, do you still remember our lesson last week? Yes, Mom. Yes. What is it? Ceremony. Okay, very good. Hari ini kita akan belajar masalah report test. Apa itu report test? Kita lihat ya. Nah, yang pertama Ibu menjelaskan tentang tujuan. Tujuan yang pertama, kalian nanti akan mampu memahami informasi tentang baik itu fungsi sosial, struktur teks maupun kebahasaan tentang teks report ya. Nah, nanti Ibu saudara sebuah video yang berhubungan dengan teks ini. Itu di pertemuan pertama. Nanti ada pertemuan kedua. Pertemuan kedua kalian nanti bekerja secara berkelompok. Kemudian kalian akan setelah bekerja kelompok, lalu yang kelompoknya mempresentasikan di depan kelas ya. Itu nanti di pertemuan kedua. Dan pertemuan ketiga, anggota kelompoknya Ibu pencar, kemudian kalian menjawab soal evaluasi, lalu nanti soal evaluasi skornya Ibu tambahkan di skor kelompok. Nah, jadi di dalam kelompok nanti kalian harus memastikan anggota kelompoknya harus paham supaya skornya banyak. Oke. Skor terbanyak nanti akan mendapatkan hadiah ya. Oke. Are you ready? Ready. Sekarang manfaat. Biasanya apa gerang Bu belajar tentang teks report. Kalian tuh nanti akan mendapat gambaran tentang suatu benda. Contohnya, nanti grupnya ada namanya stetoskop, ya kan? Nanti kalian akan mendapatkan gambar stetoskop itu alat apa sih dalam bahasa Inggris? Siapa sih penemunya? Apa gerang? Naran baharinya stetoskop itu, ya? Oke, next. Nah, cakupan materi kita yang pertama nanti dalam teks itu ada definition. Teksnya tuh report tuh gasan apa? Tujuannya gasan apa? Bikin teks itu. Kemudian generic structure dan language feature-nya apa? Lalu kita menganalisis teks, lalu mengevaluasi. Nah, rencana kegiatan kemudian adalah Ibu menggunakan metode STEP. Makanya kalian pakai ini, apa nih namanya? Name tag. Kemudian kalian berkelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagi berdasarkan ranking kemarin ya. Yang ranking 1, 2, 3 Ibu pisah, ya kan? Kemudian yang belum tapi paham Ibu gabung di yang 1, 2, 3. Jadi kalian nanti akan saling memahami. Kemudian targetnya, mudah-mudahan nanti kalian bertambah kosakata dalam bahasa Inggris, khususnya tentang teks ilmiah, right? Okay, let's watch the video. Are you ready? Ready. Borobudur is Hindu-Buddhist temple. It was built in the 9th century under Sailendra dynasty of ancient Mataram kingdom. Borobudur is located in Magelang, Central Java, Indonesia. Borobudur is well known all over the world. Its construction is influenced by the Gupta architecture of India. The temple is constructed on a hill 46 meter height and consists of 8 step-like stone terrace. The first 5 terraces are square and surrounded by walls adorned with Buddhist sculpture and reliefs. The upper 3 are circular.
Each of them is circled by bell-shaped stupa. The entire temple is crowned by a large stupa at the center of the top circle. The way to the summit extends through some 4.8 kilometers of passages and stairways. The design of Borobudur, which symbolizes the structure of universe, is similar to Angkor, Cambodia. Borobudur Temple, which is rededicated as an Indonesian monument in 1983, is a valuable treasure for Indonesian people. Kalian sudah menyaksikan sebuah video tentang apa? Candi Borobudur. Candi Borobudur atau Borobudur Temple. Oke. Sudah pernah membaca tentang teksnya? Sudah. Oke, tapi berbahasa Indonesia. Nanti kita akan belajar teksnya dengan bahasa Inggris. Oke, are you ready? Ready. Now we will talk about this text. Apa judulnya? Borobudur Temple. Supaya tulisannya lebih kelihatan, ibu bagi ini ya, lembar buat kalian membaca. Oke? Ready? Berdua-berdua bagi yang mau baca di depan. Oke. And this one. You with Irfan and you with Ridho. Borobudur is Hindu. Matikan situ dulu. Buddhist temple. It was built in the central on the Sairendra dynasty of ancient Mataram Kingdom. Borobudur is located in Magelang, Central Java, Indonesia. Is Hindu Buddhist temple. It was built in Yes. the century under Sairendra dynasty of ancient Yeah. Mataram Kingdom. Borobudur is located in Magelang, Central Java, Indonesia. Oke, thank you. Mari kita paragraf kedua. Ini jujur ya. 3, 2, 1. Borobudur is well known all over the world. Its construction is influenced by the Gupta architecture of India. The temple is constructed on a hill 46-meter height and consists of 8 steps like stone terrace. The first 5 terraces are square and surrounded by walls adorned with Buddhist sculpture in bas relief. The upper 3 are circular. Thank you. Give applause to your friend. Ini siapa lagi? Naila. 3, 2, 1. Paragraph 3. Each of them is with a circle of bell-shaped stupa. The entire edifice is The entire crowned by a large stupa at the center of the top circle. Yeah. The way to the summit extends through some 4.8 kilometer of passage and stairway. The design of Borobudur, which symbolizes the structure of universe, influenced temple at Angkor, Cambodia. Borobudur Temple, which is dedicated as Indonesian monument in 1983, is a valuable treasure for Indonesian people. Okay, good. Give applause to Naila. Now kita sekarang mencari kata-kata sulit dari teks yang berjudul Borobudur. Apa arti dari kata-kata yang ibu sajikan? Kelompok sini, yang sebelah sana yang century, kita sini dulu ya. Yang di tengah berarti kalian stack sampai ke bawah. And then yang di ujung entire office, dua kelompok di ujung ya. Oke? I give you 5 minutes. Ibu beri waktu 15 menit.
apa tuh apa artinya? Ya, good. Well known all over the world. Construction is influenced by konstruksi dipengaruhi oleh height tinggi. Consists of terdiri dari good. Next yang di tengah kita baca dulu ya. Ibu baca, kalian yang ikuti. Are you ready? Yang di tengah. Oke. Step. Semuanya. Step. Like stone terrace. Terrace. Square. Surrounded. By walls. Adorned with. Bodies cluster. Relief. Each of the circle of bell shape. Okay, good. Oke, apa itu report text? Yang baru kita baca tadi, ada gambaran? Gambaran candi. Candi, oke, berarti berbicara masalah candi. Berarti apa yang digambarkannya di situ? Sejarahnya ya Kak. And then ada lagi Patungnya, patung Buddha. Berarti report text itu adalah sesuatu yang teks yang menggambarkan cara sesuatu itu secara umum, ya. Kalau tujuan khususnya tergantung daripada teks itu. Misalnya, kalau animal ada panda kan? Animal tuh hidupnya seperti apa? Misal panda tuh hidupnya seperti apa? Di mana? Kemudian apa saja ciri-cirinya, ciri-ciri fisik dan lain-lain. Kemudian kalau fenomena alam, bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa banjir bisa terjadi, ya kan? Itu nanti akan dideskripsikan dalam report text. Ibu mulai dari teks analisis kaktus tadilah. Secara umum general classification. Nah, terdiri dari general classification itu biasanya di paragraf pertama. Nanti kalian akan mendeskripsikan seperti ini ya, maju ke depan. Yang mana sih teksnya itu yang generalnya. Kemudian paragraf kedua berisi tentang description, menggambarkan kaktus itu bagaimana, dijelaskan di paragraf Kedua. Dan ketiga juga sama. Jadi kalau paragraf 1 itu adalah deskripsi secara umum, kalau paragraf kedua deskripsi kaktus secara khusus lagi. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Next. Sekarang dari segi language feature, ciri-ciri kebahasaan. Dari report text itu ada yang pertama adalah general noun. Misalnya kayak tiger, apa tiger? Harimau. Judulnya umum-umum ya, sepeda, ya lah, bicycle, handphone. Tidak ada handphone Irfan. Tidak ada judulnya seperti itu ya. Karena kalau handphone Irfan itu deskriptif teks. Kalau Irfan di Bekesa handphone saya belinya di sini, itu lain lagi teksnya. Tapi kalau handphone secara umum bisa handphone JJ, bisa handphonenya Naila, dan semuanya yang punya handphone. Oke, paham? And then ada present tense. Present tense itu kata kerjanya 1, live. 3, live in the jungle. Ini present tense ya. Ada passive voice. Kemudian ada linking verb. Ada is, ada are. Itu ciri-cirinya yang ada pada teks. Sambil kalian simak yang berbudur tadi kan. Kemudian ada timeless present. Ada kata often, usually, dan kata always. Dan yang terakhir yang paling banyak ditemukan adalah scientific term. Kata-kata ilmiah, bahasa biologi atau bahasa kesehatan. Oke, kita lihat kaktus. Nah, nanti kalau maju berkelompok seperti ini ya presentasinya. Misalnya kaktus itu paragraf pertama tentang general classification, paragraf 2 dan 3 tentang description 1 dan description kedua. Sekarang ibu suruh lagi mencari general noun-nya. Oh, ternyata di sini berbicara masalah kaktus. Berarti ini dikasih panah namanya general noun. Kemudian ternyata di sini ada is, ada are lagi namanya apa nih? Leading
verb. Oke, lanjut ke ada often. Timeless present atau bentuk waktu. Dan yang ketiga ada nih bahasa ilmiah namanya adalah scientific term. Oke, ini yang lebih lengkap. Ada simple presentnya. Nih yang ada ungu-ungunya nih lah simple present. Dan sini ada pertanyaan? No. No, oke. Kemarin grupnya termometer, berarti termometer secara di mana, siapa penemunya, kenapa jadi bisa ditemukan alat itu, fungsinya apa, itu secara ilmiah kan, makanya dinamakan dengan report text. Oke, ini contohnya ada animal, ada plants, teknologi, dan fenomena alam. Miskus, ini tanaman kan? Tanaman cactus. Nah, disitu ada, ini ada bahasa apa nih? Nih, Lactae Orithilales itu bahasa biologinya kan? Itu merupakan ciri-ciri dari text report, ya. Teks ilmiah ada apa tuh? Blue carrot, orchid, apa orchid? Bunga anggrek. Bunga anggrek, tapi bunga anggrek secara umum itu dijelaskannya. Apa itu bunga anggreknya, warnanya apa saja, mobil pun itu bisa bekerja, alat sekecil itu bisa secanggih itu, nanti dijelaskan. Ada bicycle, and then ada mangrove, ada yang fenomena alam yang di ujung apa? Tsunami. Yeah. Ayo, Ja. Come on.
Dan kamu harus kerjakan itu dulu. Yang mana? Maju ke depan. Dipresentasikan ya. Okay, any question here? Mom, ada pertanyaan? Nah, ya itu. Kelompok sini ada pertanyaan? Tapi nah, ya betul. Hello, we are from group 1 or thermometer. Jadi, jelasin di sini. Okay. Di text report thermometer terdapat general classification pada paragraf 1 dan deskripsi pada paragraf 2. Okay. General noun di sini yaitu thermometer. Yang mana di teks ini menjelaskan tentang thermometer. Lalu ada scientific terms seperti thermometer, merkuri, dan alkohol. Kemudian ada juga bimetalik. Lalu timeless present di sini yaitu kata early. Dan linking verb pada text report di sini yaitu is. The thermometer is, and this kind is. Dan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan kepada grup 1. Di sini terdapat ada language feature. Yang pertama ini adalah general noun. Yang ini dan ini adalah linking verb. Lalu ada is and instrument ini adalah scientific verb. Keseluruhan ini ada general classification. Lalu di sini ada scientific verb dan keseluruhan ini ada description dan ini adalah passive voice. Oke, dari kelompok 2. Oke, give applause. Bu. Morning everyone. Morning Acha. We are from Infusion Group. Iya. This nice occasion, we will talk about infusion. Thanks. Yeah. Jadi di sini di paragraf pertama ada general classification. Untuk paragraf keduanya ada description. General noun-nya ada infusion. Infusion. Scientific term ada intravenous therapy. Linking verb-nya ada is, ada are, is, Lengkap ya. Kemudian timeless present-nya ada period of time sama minute. minutes. Minutes ya. Oke. Minutes. Setelah itu ada simple present. The infusion is done by inserting a small leaf into the vein. Ada lagi? Terus ada Kasih voice-nya mana? kasih voice-nya ada main verb, class, Oke. sudah. Ada lagi? Oke, good. Give applause ke kelompok 3. Bagus, kelompok 3. Kerja Kami menjelaskan tentang squid atau syringe. General classification-nya ada di paragraf pertama dan description ada paragraf kedua. Present tense dari syringe sampai barrel. General noun ada syringe sama needle. Linking verb ada is sama are. Scientific term ada trypanosomia. tunjuk yang mana? Timeless present ada more. Foto. Passive voice ada absorber. Sudah kan dipakai apa tuh? Ada lagi? Habis ya? Nyusun.
habis. Ya, sekian. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan kelompok 4. Nanti kita sambung minggu depan evaluasi. Evaluasi itu berarti kalian menjawab masing-masing teks sendiri-sendiri untuk nanti total diskor totalnya menjadi skor grup. Grup yang tertinggi nanti akan mendapatkan reward insya Allah. Ya demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama grupnya Irfan. Infusion, thermometer. Oke students, sekarang kita total skor kelompoknya ya. Are you ready? Ready. Yes. Kita mulai from group 1. Irfan tolong tuliskan 33,3. Yeah. Itu kada. And then group 2 40. Oke, tertinggi. Oke, bagaimana dengan group 3? Tinggi. 35. Ya, satu lagi grup terakhir yang penentuan siapa yang paling bagus. Grup 4 50. Beri tepuk tangan grup 4. Apa? Ayo kayaknya Google Pak. Grup 4 maju. Ayo sini. Oh iya Rido. Ya, this is your hadiah. Oke, bagi-bagi panjang juga ya. Oke, student. Sudah paham semuanya kan? Sudah. Ya, pembagian kelompok tadi sudah. Jadi nanti kita minggu depan akan belajar masalah apa aja Ibu tadi? Procedure text ya. Jadi nanti kalian berperan sebagai apa temanya, menjelaskan tentang sesuatu ya, paham ya? Ada pertanyaan? No, kalau nggak ada pertanyaan nanti Ibu closing dulu, Ibu sambung minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.